Gavin tak jua bisa tidur. Gerak tubuhnya belingsatan tak menentu. Banyak yang ia pikirkan. Tentang pertemuannya dengan Sandra, juga pertemuan dengan dua anak polos yang pekerjaan sehari-harinya menjadi pemulung. Hidupnya serasa kosong. Ia melirik sang istri yang berbaring terlentang dan kedua matanya tengah menatap langit-langit. Ia tak bisa memungkiri. Perempuan sederhana itu menjadikan hidupnya yang selalu monoton dengan urusan pekerjaan menjadi lebih berwarna. Ia membantunya membuka mata lebih lebar untuk mengenal kehidupan yang sebenarnya. Bahwa hidup tak selalu indah dengan tempat tinggal yang mewah, hiburan malam, harta yang seolah tak kunjung habis, liburan ke tempat-tempat indah, tapi ada banyak penderitaan yang tak terdengar gaungnya di telinga dan tak tampak oleh mata atau memang mata hatinya yang sengaja menutup diri. Ya, hidupnya jauh lebih berwarna sekarang, apalagi untuk urusan ranjang. Tak mudah menjaga diri sementara godaan di sekitar senantiasa menghantui. Ia hanya pernah berpacaran dengan Sandra, dan gadis itu tidak mau disentuh sebelum menikah. Ia tepati janjinya untuk tidak membawa wanita manapun ke ranjang karena saat menikah dengan Sandra, ia ingin menjadi yang pertama untuk Sandra, dan Sandra pun akan menjadi yang pertama untuknya. Harapan tinggal harapan, karena faktanya ia justru menikah dengan Rea, dan semalam ia menghancurkan janji yang pernah terbangun itu. Rea yang lebih berhak atasnya, dan wanita itu pun berhak atas dirinya. Rea menoleh ke arah Gavin. Keduanya saling beradu pandang. Tak ada kata, hanya sorot mata yang seolah bicara. Gavin tak tahu tentang perasaannya pada perempuan mungil itu. Entah, cinta itu ada atau tidak. Ia hanya ingin belajar menghargai sebuah komitmen. Ditatap sedemikian intens membuat Rea tersipu. Mas, makasih udah dibawa ke salon. Sebelumnya aku gak berani ke salon. Gavin mengernyit. Kenapa? Dulu aku pernah ke salon. Ada karyawan salon yang mengatakan tubuhku terlalu kurus dan kulitku kering. Warna kulitku juga gelap. Ia menyarankan banyak perawatan yang akan membuat badanku lebih berisi, kulit lebih lembab. Bahkan ia menawariku suntik putih agar kulitku jadi putih. Ia bilang dengan penampilanku yang seperti itu, mana ada yang mau menikahiku. Gavin tercenung sesaat. Ia merasa bersalah karena awal menikah ia pernah mengatakan bahwa istrinya tak menarik. Sekarang wanita yang berbaring di depannya terlihat jauh lebih menarik sejalan dengan inner beauty yang ia miliki. Gavin mengusap pipi Rea. Kamu menarik, dan sudah ada yang menikahimu. Rea tersipu. Ia menundukkan wajahnya. Gavin tak tahu. Kata-kata itu telah menaikkan kepercayaan diri Rea. Ia yang dulu membenci warna kulitnya, kini begitu bahagia dengan keeksotisan warna kulitnya yang justru disukai Gavin. Rea yang dulu begitu takut dengan pernikahan, perlahan pandangannya berubah. Ada sisi manis dari pernikahan yang ia jalani bersama Gavin. Ia seperti jatuh cinta yang teramat pada suaminya sendiri. Rea, ucap Gavin lembut. Iya, jawab Rea pelan. Gavin berdehem. Kenapa? Tanya Rea seraya mengamati kedua mata Gavin yang sayu. Ia tak mau berspekulasi macam-macam, tapi ia seolah melihat kabut gairah tercetak di mata sang suami. Apa suaminya menginginkannya? Kamu pengen gak? Tanya Gavin dengan gairah yang perlahan merambat hingga puncak. Pingin apa? Rea menggigit bibirnya. Masa gak ngerti? Emang gak pengen? Pingin apa sih? Tanya Rea lagi, tak berani menatap balik Gavin. Jawab saja, pengen gak? Rea terdiam, kakinya bergerak tak tenang. Aku, katakan saja, jangan malu. Gavin mendekatkan wajahnya. Iya. Gavin menatap wajah Rea yang sudah memerah. Aku apa? Gavin semakin bergairah. Iya sayang. Aku lagi dapet. Gavin melotot seketika. Aku dapat tadi sore, sebelum ke salon. Lanjut Rea.
Brak. Gairah Gavin langsung anjlok ke dasar bumi. Azan subuh berkumandang merdu. Rhea mencoba membangunkan suaminya agar mau sholat subuh. Ia tahu, Gavin masih belum terbuka untuk menjalankan kewajiban yang satu itu. Rhea mencoba lagi. Ia harap kali ini Gavin mau membuka hatinya, menjalankan kewajibannya sebagai muslim untuk mendirikan sholat 5 waktu. Mas, bangun, subuhan. Gavin membuka perlahan matanya dan menangkap bayangan wajah Rhea yang terlihat samar. Gavin memejamkan mata kembali. Ia masih mengantuk. Rhea tak menyerah. Ia beranikan diri mengusap pipi suaminya. Mas, sholat subuh dulu. Masih ngantuk. Kedua mata itu masih terpejam. Rhea menghembuskan nafas. Entah sampai kapan sang suami akan terus begini. Ya sudah, setelah aku selesai haid, aku gak akan ngasih Mas Gavin jatah. Seketika Gavin membuka mata dan bangun dari posisinya. Ia duduk sembari menatap Rhea tajam. Membayangkan puasa sampai Rhea selesai haid saja sudah berat. Apalagi tidak dikasih jatah. Ibarat makan es krim, Gavin baru menjilat sekali dan belum menghabiskan es krim sampai ke konnya. Masih banyak variasi gaya bercinta yang mengendap di kepala dan ingin ia praktekkan bersama Rhea. Ibarat game bertema petualangan, Gavin baru memulai perjalanan mencari harta karun. Masih banyak tempat yang belum ia singgahi. Kok gitu? Suami berhak buat dikasih jatah. Gavin mencecar. Untuk urusan ranjang, Gavin tak akan terima begitu saja jika haknya ditindas. Habisnya Mas gak mau sholat, itu kan kewajiban muslim. Balas Rhea dengan melirik Gavin sepintas. Gavin akhirnya takluk pada ancaman Rhea. Ia beranjak dan menuju kamar mandi. Iya. Gavin menguap dan melangkah gontai menuju kamar mandi. Rhea tersenyum merayakan kemenangannya. Mungkin saat ini Gavin mengerjakannya karena ancaman tak dapat jatah. Namun ia harap setelah ini, Gavin akan merasakan segarnya air wudhu yang merasuk ke pori-pori hingga kedamaian itu terasa sampai hati. Lalu suaminya akan merasakan ketenangan dalam sholatnya. Dan ia harap Gavin akan semakin termotivasi untuk menjalankan sholat 5 waktu benar-benar karena Allah. Karena ia menyadari akan kewajibannya. Rhea menggosok gigi dan mencuci muka sebelum beraktivitas di dapur. Hal pertama yang ia lakukan adalah membuatkan kopi hitam untuk Gavin. Selanjutnya memasak menu sarapan. Ia bersyukur Gavin bukan tipe yang ribet soal makanan. Bahkan untuk sarapan, ia tak masalah hanya makan satu menu saja. Rhea memutuskan untuk memasak sop jamur dicampur wortel, brokoli, dan jagung. Ia juga menggoreng tempe dan tahu. Untuk sambalnya, Rhea menyajikan sambal homemade dalam bentuk jar yang ia beli beberapa waktu yang lalu. Sambal siap makan ini menjadi penolong saat harus mengejar waktu. Sebelumnya, ia mengira Gavin menyukai masakan ala barat atau yang lengkap menunya. Ternyata selera makannya sama dengannya yang suka makanan Indonesia dan ala rumahan. Satu hal yang Rhea salut dari seorang Gavin adalah dia tak mempermasalahkan menu masakan yang sederhana. Sekalipun ia mampu membeli makanan termahal. Atau mungkin dia bosan dengan makanan-makanan mahal. Gavin keluar kamar. Ia berjalan menuju dapur. Aroma sedap kopi favoritnya menggugahnya untuk meneguknya. Makasih kopinya. Rhea tersenyum dan mengangguk. Sama-sama. Bagi Rhea, ini kemajuan luar biasa karena Gavin mengucapkan terima kasih atas apa yang ia lakukan. Sebelumnya Gavin tak mengucap apapun. Ia menyeruput kopi itu tanpa mengucap sepatah kata. Gavin mengamati sang istri yang tengah mengaduk sop. Entah kenapa, bayangan Rhea kala bergumul dengannya di ranjang begitu menyiksa pikirannya. Tentu menyiksa. Karena ia harus menunggu Rhea selesai haid baru bisa menyekap wanita itu dan membuatnya belingsatan tak menentu arah. Bahkan ia pastikan Rhea akan ketagihan dengan perlakuannya. Gavin mengerjap. Wajar jika laki-laki memikirkan seks lebih sering dibandingkan perempuan. Apalagi statusnya sudah menikah dan masih anget-angetnya. Mungkin berciuman sudah cukup untuk mengobati kekecewaannya. Gavin melangkah dan memeluk Rhea dari belakang. Wanita itu terkesiap. Matanya awas tertuju pada tangan Gavin yang melingkar di perutnya. Rhea mematikan kompor kala kecupan Gavin mendarat di tengkuknya dan menjalar ke lehernya.
Sebelum Gavin berbuat lebih jauh, Rhea segera mengingatkan. Aku lagi dapat, Mas. Tahu, cium-cium kan masih boleh. Gavin masih terus menciumi wajah dan leher Rhea. Rhea membalikkan badan dan menatap Gavin yang masih saja berusaha menciumnya. Tanpa Rhea siap, Gavin mencium bibirnya penuh dambah. Keduanya saling berpelukan dan menyesap manisnya bibir masing-masing seolah lupa jika apa yang mereka lakukan ini tak akan bisa berujung pada sesuatu yang lebih intim. Rhea melepaskan ciumannya untuk menghirup oksigen. Jari-jarinya menyapu bibir sang suami. Nanti keterusan loh, Gavin mendesah. Kamu kalau main seberapa lama? Semingguan, jawab Rhea. Kok lama banget sih? Gavin semakin tak bersemangat. Memang biasanya segitu, sabar aja. Pipi Rhea bersemu merah. Ia bahagia karena begitu diinginkan oleh Gavin. Iya, harus bersabar. Padahal kemarin baru berhasil ngegolin. Aku masih penasaran. Rhea tertawa mendengar perkataan suaminya. Penasaran atau ketagihan? Ledek Rhea. Giliran Gavin tertawa. Dua-duanya, sahut Gavin. Mas siap-siap mandi dulu aja. Nanti gantian aku yang mandi. Setelah itu kita sarapan. Ujar Rhea lembut. Gavin mengangguk. Baiklah. Ada yang berbeda dari cara Gavin berpamitan pagi ini. Sebelum berangkat ke kantor, ia daratkan kecupan di kening, pipi dan bibir sang istri. Rhea juga menjabat tangan Gavin dan menciumnya. Rhea harap kemesraan ini akan terus bertahan sampai kapanpun. Meski ia tak tahu apakah Gavin sudah jatuh cinta padanya atau belum, tapi ia hargai sikap Gavin yang sudah menganggap dan menerimanya sebagai istri. Setelah Gavin berangkat, Rhea meneruskan pekerjaannya untuk merampungkan mengetik novel. Pihak penerbit sudah memintanya untuk segera merampungkan naskahnya. Laki-laki berkemeja rapi dengan dasi yang menjuntai dari kerahnya menerawang keluar jendela ruang kerjanya. Hati yang retak itu masih terasa sakitnya, yang mungkin tak akan sanggup untuk kembali utuh. 5 tahun ia mengenal Rhea, terbiasa membaca isi chatnya tentang segala kisah Rhea yang terkadang penuh air mata. Aska mengenal Rhea saat gadis itu masih 18 tahun. Awalnya, Aska hanya sekedar mengisi waktu luang, berkenalan dengan seseorang dari dunia maya. Lama-lama obrolan mereka semakin nyambung. Apalagi Aska menyukai segala terkait psikologi. Ia kerap memberikan nasihat dan saran untuk Rhea. Gadis itu sering merasa minder dan pesimis. Ia selalu meyakinkan Rhea bahwa dia cantik, menarik, memiliki kebaikan hati yang tidak semua orang memilikinya. Ia menyemangati gadis itu untuk selalu optimis dan membuka mata lebar-lebar, menikmati hidup, dan mau melihat dunia dalam perspektif yang lebih luas. Sebenarnya dulu ia ingin bertemu gadis itu, tapi sayangnya dari awal berkenalan ia mengaku bahwa ia seorang perempuan. Bagi Aska tak jadi masalah apapun penampilan fisik Rhea, meski gadis itu selalu mengatakan dirinya jelek, dekil, hitam, dan tidak cantik. Aska tak peduli. Baginya gadis itu memiliki kecantikan hati yang bahkan belum tentu dimiliki perempuan-perempuan yang penampilan fisiknya lebih cantik. Ia bisa merasakan di balik kerapuhan Rhea tersembunyi kekuatan yang mungkin belum waktunya untuk keluar. Aska menghembuskan nafas. Tatapan sayunya seolah dipenuhi kabut kesedihan. Penyesalan perlahan menghampiri. Jika dia berterus terang pada Rhea sedari dulu, mengatakan bahwa ia adalah laki-laki dan memendam perasaan khusus padanya, mungkin saat ini mereka sudah bersama. Namun saat itu, cinta menjadi prioritas sekian dan ia tengah fokus pada pekerjaan. Rasa cinta yang masih sama seperti saat pertama kali menyadari akan perasaannya pada Rhea seakan menyiksanya pelan-pelan. Tapi efeknya luar biasa. Belakangan ini ia kurang berselera makan, dan semangatnya juga menurun karena memikirkan Rhea. Segala bentuk komunikasi dengan Rhea telah terputus aksesnya. Bahkan nomor ponselnya telah diblokir, dan ia tak bisa mengirim pesan WhatsApp pada Rhea. Nomor ponsel yang diblokir itu ia gunakan khusus untuk mengirim pesan WhatsApp jika Rhea tidak membalas chatnya di aplikasi. Ia yakin Gavin yang melakukannya. Aska ingin bertemu Rhea, tapi bingung memikirkan bagaimana caranya bertemu dan berbincang dengan perempuan berperawakan mungil itu.
Satu ide tercetus dari kepala. Ia mengirimkan pesan WhatsApp pada Rea. Rea, ini Aska. Aku dengar kamu suka menulis ya. Bahkan katanya kamu sudah pernah menerbitkan buku. Masih ada nggak stok buku kamu? Kalau masih ada boleh nggak aku beli? Aku lagi pengen baca novel. Kebetulan nanti aku lewat depan apartemenmu. Kalau kamu nggak keberatan, aku tunggu di gerai jus dan milkshake depan apartemen. Aska harap Rea mau menemuinya. Ia tak tahu harus apa lagi agar bisa bicara empat mata dengan Rea. Ia merindukan perempuan itu. Wajah Aska berseri-seri kala Rea mengirim balasan. Alhamdulillah masih ada stoknya. Oke, nanti ketemuan di gerai jus. Aska senang bukan kepalang. Akhirnya sebentar lagi, kerinduannya untuk berbagi cerita dengan Rea akan segera terobati. Aska yang sudah menunggu Rea selama 10 menit seketika tersenyum lebar kala melihat Rea berjalan memasuki ruangan. Ia mengenakan kaos kasual dipadu celana jeans panjang. Tangan kanannya menenteng satu buah buku. Hai Aska, udah lama nunggunya? Rea tersenyum ramah. Aska membalas senyum itu. Enggak kok, silakan duduk. Rea duduk di hadapan Aska. Pria itu tak sedikit pun mengalihkan tatapan ke arah lain. Dua matanya terpusat pada makhluk di hadapannya. Rea selalu mengatakan bahwa dia jelek dan tak menarik. Padahal setelah ditelisik lebih teliti, gadis itu begitu manis dengan kulit eksotisnya. Ia tak kalah menarik dari perempuan-perempuan lain. Rea setingkat lebih baik karena ia selalu bangga dengan tampilan naturalnya. Ini novelku. Rea menyodorkan satu novel yang masih dibungkus plastik. Wah, makasih banyak ya. Harganya berapa nih? Aska mengambil buku itu dengan senyum sumringah. Gak usah bayar. Anggap saja ini kenang-kenangan. Rea melukis senyum tulusnya. Aduh, aku gak enak nih. Please, jangan ditolak. Aku akan membayar. Rea tertawa kecil. Kalau aku boleh memohon, aku akan memohon kamu untuk menerima buku ini tanpa harus membayar. Aku ikhlas, beneran. Aska mengangguk. Baik, tapi kamu harus mau aku traktir jus ya. Rea tak enak untuk menolak. Ia mengangguk pelan. Aska memesan 2 jus alpukat dan cemilan kentang goreng serta pancake. Aska membuka halaman demi halaman novel karya Rea. Aku suka gaya tulisanmu, padahal aku baru baca prolog tapi sudah suka. Alhamdulillah kalau suka. Aku ini penulis pemula dan harus belajar lagi untuk menulis lebih baik. Aska mengangguk. Semua orang butuh untuk belajar. Aska menatap Rea tajam. Rea sedikit kikuk karena cara Aska menatapnya seperti tengah menyelidik. Jika saja Aska bukan teman Gavin dan tidak menanyakan soal novel, tentu ia tak akan dengan mudahnya menerima ajakan laki-laki untuk bertemu. Seseorang bisa membentuk dirinya lebih baik, itu juga karena proses belajar. Lanjut Aska. Rea tercenung. Kata-kata Aska mengingatkannya pada seseorang. Seseorang yang sudah 5 tahun menjadi teman dunia mayanya dan karena rasa tidak suka Gavin, hubungan persahabatan keduanya putus begitu saja. Dia teringat akan isi chat Sky. Sky pernah mengatakan bahwa proses belajar akan membentuk seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu suka sekali dengan hujan ya, Ri? Aku menemukan ada pernyataan tentang karakter tokohnya yang suka hujan. Tentu saja Aska tahu bahwa wanita di hadapannya ini menyukai hujan, teh, dan buku. Ia hanya berbasa-basi agar ada bahan perbincangan sehingga ia punya kesempatan untuk bicara dengan Rea lebih lama. Rea yang masih terbayang pada isi chat Sky sedikit tersentak dengan pertanyaan Aska. Iya, aku suka hujan. Aku suka mendengar irama hujan. Kadang suaranya terdengar seperti lagu. Selain itu, hujan mengingatkanku pada masa kecil, di mana aku mencuri-curi kesempatan untuk hujan-hujanan di luar. Saat ibu tahu, ibu akan marah-marah. Sedang ayah akan membelaku. Ayah bilang, tidak mengapa hujan-hujanan sesekali. Jangan merusak kesenangan anak. Rea tersenyum dan tertawa kecil. Selalu ada kebahagiaan yang tergores singkat kala mengenang indahnya kebersamaan orang tuanya sebelum bercerai. Aska tertawa pendek. Ia mengamati ekspresi wajah Rea. Ia bisa melihat duka itu tersimpan di balik sorot matanya yang berkacamata. Ia tahu, ada getir pada senyum yang mengembang di kedua sudut bibirnya. Aska sering menyimak chat Rea kala ia mencurahkan kesedihannya karena perceraian orang tuanya. Perceraian yang membuat Rea memandang pesimis akan makna pernikahan.
Masa kanak-kanak yang menyenangkan. Aku juga suka hujan. Lebih tepatnya petrikor, aroma alami hujan saat jatuh ke tanah kering. Aromanya begitu menenangkan dan mendamaikan. Lagi-lagi Rea tergugu. Ia kembali teringat pada isi chat Sky yang menyatakan bahwa ia menyukai petrikor. Lebih spesifik lagi, Sky menjelaskan bahwa petrikor berasal dari bahasa Yunani. Petra berarti batu, sedang ikor berarti cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa dalam mitologi Yunani. Entah kenapa, ini hanya perasaannya saja atau memang kata-kata Aska mirip dengan cara Sky berbincang lewat chat. Bahkan untuk sesaat, ia seperti melihat sosok Sky menjelma pada tubuh Aska. Bagiku, mencium petrikor itu juga bisa mengobati galau dan patah hati. Ucap Aska kemudian. Rea mengernyit. Galau. Patah hati. Bukankah kamu lagi bahagia-bahagianya bertunangan dengan Sandra? Aska menyeringai. Iya, harusnya begitu. Tapi entahlah, aku mencintai seseorang sejak lama. Aku mengenalnya 5 tahun yang lalu. Kami belum pernah bertemu, tapi aku tak peduli. Aku menjadi sahabat terbaiknya bertahun-tahun, sampai akhirnya aku dengar kabarnya yang telah menikah. Dek. Rea bergetar mendengar penuturan Aska. Laki-laki itu menatapnya tajam, sangat tajam. Rea bisa merasakan tatapan itu seolah menerobos hingga ujung retina. Lebih jauh lagi, menusuk ke hatinya yang terdalam. Segala sudut hatinya seakan memekik. Ya, benar kata Gavin. Sky adalah laki-laki. Dan laki-laki itu adalah Aska.